Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum koloid. Dan tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mengelompokkan campuran. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Riyadi dari kelompok 4. Saya Desi Ainur Zurati dari kelompok 4. Saya Natasha Oktavianil Mariam dari kelompok 4. Saya Yeni Ainiawati dari kelompok 4. Disimak videonya. Landasan teori pada praktikum koloid ini di mana jika kita mencampurkan suatu zat dengan zat cair, maka akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat tersebut ke dalam zat cair. Hal inilah yang disebut sebagai sistem dispersi. Dispersi terdiri dari dua fase, yaitu fase yang didispersikan dan fase pendispersi. Pada umumnya, fase yang jumlahnya lebih sedikit disebut sebagai fase terdispersi, sedangkan fase yang jumlahnya lebih banyak disebut sebagai medium pendispersi. Jadi, sistem dispersi adalah pencampuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Larutan atas satu fase homogen dan bersifat stabil atau tidak mudah mengendap. Larutan bersifat jernih atau transparan dan dapat ditembus cahaya. Larutan tidak dapat dipisahkan setelah dicampur dan tidak dapat disaring. Partikel yang terdapat di larutan berukuran sangat kecil. Yang kedua, koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Komponen penyusunnya dapat dilihat dengan mikroskop. Secara mikroskopis bersifat homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra bersifat heterogen serta bersifat relatif stabil. Partikelnya lebih besar dibandingkan larutan, tetapi tidak dapat disaring. Koloid bisa menjadi buram dan juga transparan sehingga cahaya dapat terhambur, namun buram. Suspensi adalah campuran heterogen yang masih dapat terlihat antara komponennya tanpa mikroskop dan mengendap. Partikel suspensi dapat disaring dengan saringan, bersifat tidak stabil dan juga tidak memancarkan cahaya. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama, saringan, 4 buah gelas, 3 buah sendok, kertas HPS, tisu minyak, senter, gula pasir, kopi bubuk, susu kental manis, dan air. Sekarang kita masuk ke bagian langkah kerja. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat larutan gula. Kita ambil gulanya menggunakan sendok. Kemudian kita tambahkan air. Selanjutnya kita aduk dengan sendok sampai merata. Nah, setelah merata, selanjutnya kita buat larutan susu. Langkahnya sama, kita ambil bubuk susu dengan sendok. Selanjutnya kita tambahkan air, pastikan volume airnya sama. Kemudian kita aduk dengan sendok yang berbeda. Aduk sampai merata. Nah, setelah merata, selanjutnya kita buat campuran kopi. Langkahnya juga sama. Kita ambil bubuk kopi dengan sendok yang berbeda. Masukkan ke gelas. Kemudian kita tambahkan air. Pastikan volume air sama seperti sebelumnya.
Selanjutnya aduk dengan sendok yang berbeda. Nah, ada larutan gula, larutan susu, dan juga larutan kopi. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan penghamburan cahaya pada masing-masing larutan. Nah, dapat kita lihat yang pertama pada larutan gula, cahaya dapat dihamburkan secara sempurna. Kemudian, pada larutan susu, cahaya masih bisa dihamburkan tetapi sudah buram. Nah, dan yang terakhir pada larutan kopi, cahaya sudah tidak dapat dihamburkan. Baik, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengamatan endapan pada masing-masing larutan. Yang pertama, kita akan melakukan pengamatan endapan pada larutan gula dengan menggunakan bantuan tisu minyak. 这一次我真的睡着了。 Nah, dapat kita lihat sendiri di sini tidak ditemukan endapan larutan apapun. Nah, dapat kita lihat di sini juga tidak terdapat endapan susu. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, di sini dapat kita lihat ada endapan kopi. Itu tadi langkah kerja praktikum koloid pada kali ini. Kesimpulannya, dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Larutan gula termasuk ke dalam jenis larutan karena tidak terdapat endapan atau partikel pada saat disaring, karena hal tersebut sesuai juga dengan teori larutan, yaitu jumlah partikel pada larutan sangat sedikit atau tidak terdapat endapan. Kemudian cahaya dapat diteruskan. Dan yang ketiga, larutan gula tidak dapat dipisahkan lagi karena sesuai dengan sifat larutan, yaitu larutan yang telah tercampur tidak dapat dipisah lagi. Kemudian yang kedua, pada larutan susu termasuk ke dalam jenis koloid karena tidak dapat disaring atau pada saat disaring tidak terdapat endapan, yang dimana hal tersebut sesuai dengan sifat koloid, yaitu partikelnya tidak dapat disaring. Dan yang terakhir, pada larutan kopi, yaitu termasuk ke dalam substansi karena larutannya dapat disaring dan cahaya tidak dapat dipancarkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.